Baiklah para murid sekalian, kita bertemu kembali di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang materi di kimia kelas 11, yaitu kesetimbangan kimia. Apa itu di kesetimbangan kimia? Jadi, kalau kita mulai dengan definisinya, maka kita bisa mengatakan bahwa suatu reaksi mencapai kesetimbangan ketika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Jadi kalau kita punya reaksi tambah B gas menjadi C untuk di bab ini kita akan memakai panahnya panah dua arah seperti ini. Jadi kesetimbangan itu tercapai kalau misalnya laju berubahnya A tambah B menjadi C plus D sama dengan laju C plus D berubah juga menjadi A plus B. Atau jika ditulis dalam persamaan tetapan kesetimbangan yang kita simbolkan sebagai KC, maka ini rumusnya adalah konsentrasi molar C dipangkat koefisiennya, D dipangkat koefisiennya, A dipangkat koefisiennya, dan B dipangkat koefisiennya. Nah, lalu ada juga untuk yang kesetimbangan kimia ini kita ada beberapa operasi reaksi. Yang pertama adalah operasi penjumlahan reaksi. Bagaimana operasinya? Jadi kalau kita punya reaksi A plus B menjadi C plus D, di mana ini KC-nya adalah K1, lalu kita punya reaksi 2 yang C plus D menjadi E plus F, di mana ini KC-nya sama dengan K2, maka jika kita jumlahkan kedua reaksi ini, yang sama bisa kita hilangkan. A plus B menjadi E plus F dengan tetapan kesetimbangannya adalah hasil kali dari K1 dengan K2. Lalu ada yang kebalikan. Jadi kalau kita punya A plus B menjadi C dengan KC-nya sama dengan K, maka kalau kita punya reaksi terbalikannya, C menjadi A plus B, maka KC di sini adalah nilainya 1 per K. Jadi kebalikan, kalau reaksinya dibalik ya K-nya juga dibalik. Lalu yang ketiga, kelipatan. Misalkan saja kita punya reaksi C tambah D menjadi E, di mana KC-nya adalah K lagi. Lalu kita kalikan masing-masing reaksi dan produk itu dengan suatu koefisien N. Maka KC-nya di sini adalah K dipangkat N. Nah, ini untuk mengawali materi ini.
Berikutnya kita akan lihat dua soal yang berkaitan dengan tetapan kesetimbangan dan operasi reaksinya seperti apa. Oke, sekarang kita langsung masuki soal dari yang tadi kita sudah lihat, yaitu definisi dan operasi pada kesetimbangan kimia. Soal nomor 1 kita diminta menyetarakan reaksi dan menuliskan persamaan Kc-nya untuk masing-masing. Jadi untuk yang A itu adalah NO gas tambah O2 gas menjadi N2O3 gas. Untuk menyetarakan reaksinya kalian bisa memakai cara yang di kelas 10. Jadi tidak akan dibahas lagi cara untuk menyetarakan reaksinya. Jadi kita langsung saja, ini akan setara kalau di sini NO-nya ini 4, sedangkan O2-nya 1 dan ini 2 N2O3. Maka di sini Kc-nya adalah N2O3. Konsentrasinya dimangkat 2 per NO dimangkat 4 dan O2. Lalu yang B itu SnO2 solid dan H2 gas. Jadi Sn solid dan H2O gas. Ini akan setara kalau kita ada 2 H2 di sini dan di sini juga 2 H2O. Yang akan berbeda adalah di Kc-nya. Kenapa berbeda? Karena ini kesetimbangannya adalah kesetimbangan heterogen, di mana wujudnya ada yang berbeda. Ada yang solid, ada yang gas. Dan di kesetimbangan heterogen yang akan kita masukkan ke dalam Kc itu hanya yang gas dan aqueous. Jadi kalau ada yang solid atau satu lagi yang liquid, itu tidak masuk dalam Kc. Maka untuk yang ini kita pakai yang di produk berarti H2O pangkat 2 per yang di reaksi yang kita pakai hanya yang H2 pangkat 2 juga. Lalu nomor 2 itu adalah pada suhu 1250 Kelvin terjadi reaksi H2 tambah Cl2 menjadi 2 HCl. Lalu Kc-nya diberitahu. Kita diminta menentukan Kc reaksi kalau misalnya reaksinya dibalik lalu dibagi 4. Kalau ini kita sebut K aksen, maka kalian boleh dibalik dulu baru dibagi 4, atau dibagi 4 dulu baru dibalik juga boleh. Tapi kalau misalkan kita bagi 4 dulu, berarti itu adalah akar pangkat 4. Lalu dibalik, berarti itu 1 per Kc awalnya. Ini bisa kita jadikan 81 kali 10 pangkat minus 8, dimana itu berarti 1 per 81 kali 10 pangkat minus 8. 81 itu 3 pangkat 4. Berarti sisa 1 per 3 kali 10 pangkat minus 8 itu dibagi 4. Berarti 10 pangkat minus 2. 10 pangkat minus 2 nya kita pindah ke atas, berarti 100 per 3. Jadi ini contoh untuk yang soal dasar kesetimbangan kimia, di mana kalian hanya diminta menentukan ekspresi Kc, dan nomor 2 nya adalah operasi yang kalau misalnya operasinya dibalik dan dibagi dengan suatu bilangan. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke kesetimbangan, tapi kesetimbangannya dalam bentuk tekanan. Seperti apa? Nantikan saat lagi. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kesetimbangan tekanan. Jadi kalau misalkan kita punya reaksi seperti yang di depan, seperti tadi, itu A gas tambah B gas menjadi C dan D, semuanya dalam bentuk gas. Kalau kita miliki, jika tekanan parsial dari A, gas A adalah PA, lalu tekanan parsial gas B itu PB, dan seterusnya.
maka kesetimbangan dalam bentuk tekanan kita rumuskan sebagai Kp, di mana bentuknya sama seperti Kc, tapi yang kita pakai adalah tekanan masing-masing. Berarti itu P tekanan parsial dari A di pangkat A, tekanan parsial PC di pangkat C, PD di pangkat D. Jadi selalu produk yang di atas, reaktan yang di bawah, baik untuk kesetimbangan yang konsentrasi maupun yang tekanan. Lalu apa hubungan Kp dengan Kc? Kita dapat menghubungkan Kp dengan Kc dengan persamaan ini. Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana R itu tetapan gas ideal yang nilainya 0,082 T-nya suhu dalam Kelvin. Lalu delta N adalah jumlah koefisien dari produk kurang reaksi. Hanya yang harus diingat, lagi-lagi karena kita dalam hal ini berurusan dengan tekanan gas-gas, maka ini jumlah koefisien produk gas kurang reaksi gas. Lalu tetapan gas ideal itu, kalau kalian ingat yang PV NRT, jadi tetapan ini adalah 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin satuannya. Jadi kita tambah di sini saja, liter atmosfer per mol Kelvin. Lalu kita lanjutkan dulu. Ada pula yang kita bisa menentukan arah reaksi. Dengan besaran yang dinamakan QC atau quotient reaksi. QC ini adalah sejenis dengan KC sebenarnya. Bedanya di mana? Kalau QC itu adalah kalau kita diberikan data dari soal untuk kita hitung. Sedangkan data KC-nya, jadi ini data, sedangkan yang ini harusnya data dari soal yang didapat dari eksperimen. Lalu dengan membandingkan nilai keduanya, kita bisa memastikan arah reaksi menuju kesetimbangan itu seperti apa. Kalau QC lebih kecil dari KC, maka ini arah reaksinya adalah reaktan ke produk. Jadi reaksi ke kanan hingga kesetimbangan tercapai. Kalau QC-nya lebih besar dari KC, maka sebaliknya ini dari produk ke reaktan. Reaksi akan bergeser ke kiri hingga kesetimbangan tercapai. Lalu, kalau QC-nya ternyata kita hitung sama dengan KC yang diberikan, maka ini reaksi mencapai kesetimbangan. Karena dalam kasus ini, sebenarnya mereka masih ada reaksi ke kiri dan reaksi ke kanan, hanya saja karena lajunya sama. Berarti itu
berubahnya hanya secara mikroskopis saja. Tapi secara umum reaksinya masih berjalan, hanya tidak bisa kita lihat lagi. Jadi ini untuk yang kesetimbangan tekanan dan menentukan arah reaksi. Kita lihat dulu contoh soalnya kalau yang kesetimbangan tekanan. Oke, ini soal ketiga. Jadi pada 508 Kelvin terjadi reaksi 2NO gas tambah Cl2 gas menjadi 2NOCl gas. Itu sudah setara. Lalu Kp-nya sama dengan 9 kali 10⁻3. Kita diberi data ketika kesetimbangan terjadi PNO-nya 0,3, PCl2-nya 0,1. Kita diminta menentukan tekanan parsial gas NOCl pada kesetimbangan. Kita gunakan datanya dan rumusnya. Berarti Kp-nya itu adalah PNOCl kuadrat per PNO kuadrat kali PCl 2 sama dengan Kp. Lalu kita masukkan datanya saja langsung. Berarti ini PNOCl kuadrat itu 9 kali 10⁻3 dikali PNO 0,3, 3 kali 10⁻1 di kuadrat, berarti 9 kali 10⁻⁻2 lalu dikali 0,1. Jadi dari sini kita dapatkan 9 kali 981, ini 3 kurang 2, ini 10⁻1, berarti kurang 1 lagi. Berarti ini bisa langsung 81 saja. Ini masih kuadrat, berarti kalau kita mau mendapatkan PNOCl kita akarkan kedua ruas. Berarti ini adalah 9 atmosfer. Oke, ini untuk yang kesetimbangan tekanan. Selanjutnya kita akan melihat sajian utama dari yang materi kesetimbangan kimia ini. Kalau reaksinya dari awal sampai terjadi kesetimbangan harus kita kerjakan seperti apa. Oke, kita langsung saja masuk ke soalnya. Jadi pada suhu 1000 Kelvin direaksikan 4 mol gas karbon dioksida dan 4 mol gas hidrogen dalam bejana 1 liter, menghasilkan gas CO dan uap air dengan Kc-nya 1/16. Kita diminta menentukan susunan campuran dalam kesetimbangan. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama kali? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah tentu saja kita menuliskan persamaan reaksinya yang setara. Berarti ini CO2 tambah H2 gas direaksikan menjadi CO gas dan uap air H2O gas. Kc-nya ini 1/16. Lalu kita lihat kalau sudah setara, apakah sudah setara. Ini O2, ini O2, C-nya 1, C-nya 1, hanya 2. Berarti sudah setara. Kalau sudah setara, kita bisa melanjutkan ke mula-mula reaksi setimbang. Di mula-mula pastikan kita akan memakai mol dari masing-masing gas. Berarti ini mula-mula ini 4, ini 4. Di sini belum ada yang dihasilkan. Lalu misalkan saja dia ketika bereaksi, ini akan bereaksi sebesar X. Sedangkan, jadi ini akan berkurang sebesar X, sedangkan yang CO dan H2O juga akan bertambah sebesar X. Maka di sini kita bisa punya 4 min X, 4 min X, ini X, ini X. Lalu kalau kita masukkan ke dalam Kc-nya, rumus persamaan Kc-nya adalah H2O dikali CO per CO2 dan H2. Ini sama dengan 1/16. Lalu kita masukkan di sini, tapi ingat bahwa ini masih mol. Sedangkan yang di sini adalah molaritas. Supaya menjadi molaritas maka harus kita bagi volume. Hanya saja di sini volumenya adalah 1 liter, berarti masing-masing itu dibagi 1 liter.
berarti yang ini X kali X, X per 1 kali X per 1, X kuadrat. Sedangkan yang bawah adalah 4 min X per 1, 4 min X per 1 juga berarti 4 min X kuadrat sama dengan 1 per 16. Nah, karena ini adalah dua-duanya dalam bentuk kuadrat, maka kita bisa mengakar kedua ruas. Berarti ini jadi X per 4 min X itu sama dengan 1 per 4. 4X sama dengan 4 min X. 5X sama dengan 4 atau X sama dengan 0,8. Jadi ini 0,8 mol. Maka untuk di kesetimbangan CO2 nya adalah 4 kurang 0,8, 3,2. H2 nya 4 kurang 0,8, 3,2 juga. CO nya 0,8, H2O nya 0,8. Masing-masing ini dalam mol. Jadi ini contoh soal untuk yang soal yang bentuk paling sering keluar kalau misalnya di kesetimbangan kimia. Berikutnya kita akan melanjutkan dengan pergeseran kesetimbangan atau asas Le Chatelier. Oke, kita masuk ke asas Le Chatelier. Jadi menurut asas ini, kalau kita melakukan sesuatu untuk mengganggu kesetimbangan suatu reaksi, maka reaksi tersebut akan melakukan timbal balik dari apa yang kita lakukan untuk mencapai kesetimbangannya yang semula. Jadi beberapa perlakuannya bisa kalian lihat di situ. Pertama, kalau kita merubah konsentrasi. Kalau kita menambah reaktan atau mengurangi produk, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Kenapa? Karena kalau kalian menambah reaktan berarti di sebelah kiri akan jadi banyak. Supaya jadi seimbang ya harus ke sebelah kanan atau ke arah produknya. Sebaliknya kalau kalian mengurangi produk, mengurangi reaktan atau menambah produk, maka sebaliknya ini akan bergeser ke arah reaktan. Logikanya sama seperti tadi, kalau kalian menambah produk, berarti sisi sebelah kanan akan lebih banyak. Untuk menyeimbangkan maka harus geser ke kiri atau ke arah reaktannya. Lalu yang kedua, tekanan dan volume. Tekanan dan volume itu berbanding terbalik. Kalau kita memperbesar tekanan, itu sama saja memperkecil volume. Dan dia akan bergeser ke arah koefisien gas yang lebih sedikit. Sedangkan kalau misalnya kita mengurangi tekanan, memperbesar volume, dia akan geser ke arah jumlah koefisien gas yang lebih besar. Lalu yang ketiga, pengaruh suhu. Kalau kita menambahkan atau menaikkan suhu pada suatu reaksi yang sudah seimbang, maka di sini dia akan geser ke arah reaksi endotherm. Sedangkan kalau misalnya suhunya diturunkan, dia akan geser ke arah reaksi eksotherm. Lalu yang terakhir, penambahan katalis. Kalau penambahan katalis itu tidak menggeser kesetimbangan. Tapi katalis itu hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan karena dia membuat laju reaksinya juga makin cepat, baik dari kiri maupun dari kanan, maka kesetimbangan akan lebih cepat tercapai. Jadi ini untuk yang pergeseran kesetimbangan. Kita lihat contoh soalnya supaya kalian akan mendapat bayangan yang lebih jelas tentang maksudnya pergeseran itu seperti apa.
Baiklah, ini soal terakhir kita untuk yang kesetimbangan kimia. Yang ini adalah soal pergeseran kesetimbangan. Jadi kita lihat ada reaksi C solid tambah H2O gas menjadi CO gas dan H2 gas. Delta H-nya 131 kJ per mol positif, berarti ini reaksi ke kanan adalah reaksi endotherm. Kita diminta menjelaskan apa yang terjadi pada produk reaksi, berarti CO dan H2 apabila A. Wadah reaksi diperbesar, suhu diturun, atau B. Suhu diturunkan. Yang A. Wadah reaksi diperbesar, berarti volume diperbesar, tekanan diperkecil, dia akan geser ke arah jumlah koefisien gas yang lebih besar. Karena ini ada 2 gas, berarti di sini jumlah koefisiennya adalah 1 tambah 1, 2. Di sini cuma ada H2O, berarti ini hanya 1. Maka jika wadah reaksi diperbesar, dia akan geser ke kanan. Maka produk bertambah. Kalau ditanya efek pada kesetimbangan, maka ini kesetimbangan geser kanan. Lalu yang kedua, suhu diturunkan. Kita tahu bahwa ini adalah reaksi endotherm untuk reaksi ke kanan. Tapi tadi dari uraiannya kita tahu bahwa suhu diturunkan, dia akan bergeser ke arah reaksi exotherm. Berarti kalau misalnya yang ke kanan adalah reaksi endotherm, berarti reaksi exothermnya adalah yang sebaliknya, sebelah kiri. Karena ini kesetimbangan bergeser ke kiri, berarti yang terjadi di sini adalah reaktan bertambah, produk berkurang. Jadi seperti itu kalau untuk yang pergeseran kesetimbangan dari pengaruh volume, tekanan, dan suhu. Kalau konsentrasi lebih mudah lagi karena ya contohnya saja kalau misalnya kita menambah H2O di sini, berarti jumlah H2O itu akan lebih banyak. Otomatis supaya dia kembali seimbang, dia harus berpindah ke sebelah kanan. Maka keseimbangan geser ke sebelah kanan, produk akan makin banyak terbentuk. Jadi seperti itu kalau misalnya konsentrasi. Oke, jadi pembahasan yang kesetimbangan kimia sampai di sini. Seperti biasa, silahkan di like jika kalian menjadi lebih mengerti setelah menonton. Di subscribe jika kalian belum subscribe untuk mendapat update-update selanjutnya. Dan silahkan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang kurang atau ada yang perlu diperbaiki. Terima kasih sudah menonton.